Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalasu nawafila, utawi telu pira-pira tambahan atau sholat tambahan, sholat sunnah tambahan. Muakkadatun iku muakkadah, artinya dikukuhaken, dikokohkan, sangat dianjurkan. Namanya muakkadah. Sholatul laili, rupane sing pertama sholat bengi, sholat malam, sholat yang dikerjakan pada malam hari, namanya sholatul lail. Wa sholatud duha, lan sholat duha, sholat yang dikerjakan pagi siang hari. Wa sholatut tarawih, lan sholat tarawih, sholat malam yang dikerjakan pada waktu bulan Ramadan. Jadi ada 3 sholat sunnah yang muakkadah, sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan. Yang pertama sholatul lail, yaitu mengerjakan sholat pada waktu malam hari. Mau sholat hajat atau sholat-sholat yang lainnya, apakah itu sholat mutlak, pokoknya mengerjakan sholat pada waktu malam, termasuk juga sholat witir. Ini sangat dianjurkan sekali untuk kita lakukan. Kemudian sholat duha, kemudian lagi sholat tarawih. Ya. Jadi sholat-sholat tadi, ya, ini merupakan sholat-sholat yang tidak disunahkan, kecuali sholat tarawih, ya, yang tidak disunahkan dikerjakan berjamaah. Jadi kalau sholat-sholat sunnah yang kemarin diterangkan, itu kan disunahkan dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat idaini, sholat raya 2, ya, raya kecil karo raya gede. Kemudian sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, ini disunahkan berjamaah. Kemudian sholat istisqa, ini juga disunahkan berjamaah. Nah, kalau sholatul lail, kemudian sholat duha, itu tidak disunahkan berjamaah. Cuman ketika dikerjakan nih berjamaah, boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh-boleh saja. Sholat lail, ya, sholat malam, apakah itu hajat atau sholat duha, dikerjakan secara berjamaah, cuman nantinya tidak mendapatkan pahalanya berjamaah, ya, karena tidak disunahkan untuk melakukan sholat secara berjamaah. Nah, kalau sholat hajat boleh nggak misalkan siang hari? Ya, boleh-boleh saja, ya. Artinya sholat hajat pun tidak mesti harus dikerjakan pada waktu malam. Artinya sholat hajat itu ketika kita sholat meminta dikabulkannya hajat-hajat kita oleh Allah. Atau ketika kita memiliki kebutuhan kepada seseorang, yuk kita sholat hajat meminta kepada Allah.
La syakka ora ana kemangmangan iku maujud, tidak ada keraguan. Fistihbabi qiyamil laili ing dalam amrih disunahakene qiyamil lail. Maksudi qiyamil lail niki mengerjakan sholat malam. Waqad ajma'at lan teman-teman sepakat sopo al-a'immatu pira-pira imam disepakati bersama oleh beberapa imam, termasuk disepakati oleh mazhab 4. Alastihbabihi ingatasi kesunahane qiyamul lail. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala wa minnal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Wa minal laili lan saking sebagian bengi fatahajjad mangka tahajuda sira. Maksudnya tahajud ini kita melawan ngantuk lah ya. Artinya bangun ya. Fatahajjad mangka bangun nasira ngelawan ngantuk bihi kelawan lail ya. Nafilatan hale dadi tambahan ganjaran laka kadue sira. Jadi dari sebagian malam itu maka usahakanlah kita bangun ya, sebagian malam itu usahakanlah kita bangun, kemudian kita mengerjakan aktivitas-aktivitas menghadap Gusti Allah. Apakah kita mengerjakan sholat atau membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Artinya kita sibukkan supaya ada sebagian malam itu yang kita gunakan untuk bermunajat dengan Gusti Allah. Apakah melalui sholat kita, apakah melalui membaca Quran kita, apakah melalui zikir-zikir, atau mungkin kita ajukan kesulitan-kesulitan kita meminta kepada Allah. Maksudnya begitu. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah Ta'ala kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Kanu ana sapa sahabat ya, para sahabat qalilan ing dalam masa kang setitik minal laili saking waktu bengi ma yahja'una ya. Ora pada turu sapa si sahabat. Artinya kebiasaan para sahabat itu ya menyisihkan waktu malam itu ya. Artinya menyisihkan waktu malam itu untuk melakukan ibadah-ibadah. Tidak dibuat tidur semuanya, tidak. Tapi disisihaken ya. Jadi tangiku dudu andon nguyu. Ya. No. Dudu andon ngising ya. Dudu karena kempong terus kegulat pesegan ya, tapi betul-betul menyisakan waktu malam itu untuk beribadah ning Gusti Allah. Wa kana lan ana oposi qiyamul lail salat lail ya. Wajiban iku wajib summa nusikha mongko nuli-nuli disalini utawa diilangaken utawa digantiaken apa sholatul lail ya. Artinya sebelum Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, sebelum Nabi Muhammad itu menerima kewajiban sholat 5 waktu, maka sholat lail itu diwajibkan. Tapi kemudian digantikan dengan adanya kewajiban sholat 5 waktu itu. Wafil hadis lan ikut tetap ing dalam hadis ya. Ana di dalam hadis.
alaikum biqiyamil laili. Alaikum wajib ingatasi sira kabeh, ya. Alaikum artinya lebih ditekankan lagi, ya. Artinya bukan kewajiban yang bersifat ketika tidak melakukan kemudian mendapat dosa. Artinya alaikum biqiyamil lail, ya, alaikum netepi sira kabeh biqiyamil laili kelawan ngelakoni atau jumenengi salat malam, ya. Fa innahu mangka sak temene qiyamul lail, ya, karena sesungguhnya salat malam itu, menghidupkan malam itu, iku da'bus sholihin, iku kebiasaane pira-pira wong kang soleh kabeh qoblakum ing dalam sedurunge sira kabeh. Jadi kata Kanjeng Nabi Muhammad, menekankan sekali, ya, menekankan sekali kepada para sahabatnya, ya tentunya juga kepada kita umatnya, untuk mengerjakan sholatul lail atau qiyamul lail, ya. Karena apa? Karena menghidupkan malam itu, menghidupkan dengan munajat kepada Allah, melakukan sholat dengan berzikir atau berdoa, itu merupakan kebiasaannya orang-orang yang soleh sebelum kamu. Jadi orang-orang soleh sebelum umat Islam, sebelum zaman Kanjeng Nabi Muhammad, ya, itu selalu membiasakan diri untuk melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan munajat kepada Allah, ya, dengan mengerjakan sholat. Wa kurbatun lakum, dan juga merupakan kurbatul lakum. Kurbatun itu artinya metode pendekatan lakum, bagi sira kabeh, ya. Jadi merupakan kurbah, kamu mendekatkan diri, ya, bagi kamu ila rabbikum, maring pangerane sira kabeh, ya. Dan juga salat itu, qiyamul lail itu merupakan salah satu metode atau cara untuk kamu mendekatkan diri kepada Tuhan kamu. Jadi kurbah itu, ya, kurbatun, ya, kurban, ya, itu adalah pendekatan kepada Allah, ya. Jadi kalau kata-katanya kurbatun itu, ya, maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan kata-kata kurban, ya. Kurban itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya. Nah, kurban juga bisa diartikan persembahan, ya, atau persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Nah, kalau kurban, ya, maka sifatnya kan umum, ya. Kalau kurban itu sifatnya umum, artinya apapun aktivitas atau penyerahan sesuatu, ya, sodakoh, ya, yang kita tujukan kepada Allah, maka itu disebut dengan kurban, ya. Nah, kalau udhiyah, ya, itu lebih khusus, ya. Jadi kalau udhiyah itu adalah yang kita kurbankan itu adalah binatang-binatang ternak, ya, anu syarat tertentu, ya. Sebagaimana ketika kita menyembelih kambing atau sapi, ya, pada bulan Dzulhijjah, hari raya kurban. Nah, itu namanya
udhiyah ya. Kenapa dinamakan udhiyah? Ya karena penyembelihannya itu setelah masuk waktu sholat duha. Oh ya, setelah waktu sholat duha. Jadi diambil dari itu. Kalau udhiyah itu lebih khusus lagi, yaitu hayawan yang disembelih, hayawan ternak. Ya ada syarat-syaratnya, ya apakah sapi, apakah onta, apakah wedus, ya. Nah, kemudian disembelihnya itu ya khusus pada waktu itu ya, pada waktu bulan Zulhijjah. Namanya udhiyah. Kalau kurban sih ya apapun bentuk pendekatan kita kepada Allah ya bisa disebut kurban kan konon. Ya, takorrub ya, mendekatkan diri ning Gusti Allah ya. Maknanya lebih luas lagi ya, bagian entok, bagian ayam, bagian apa kan ari disodakohaken maksudnya kanggo peparkar Gusti Allah, kanggo mayoran bareng-bareng ya, niati ikhlas. Nah itu pun disebut dengan takorub, bahasanya ya kurban takorub ilallahi. Nah kalau yang di bulan haji itu harus kambing, harus namanya udhiyah, lebih khusus lagi. Dan yang sampai kepada Allah itu adalah niat dan ketakwaan kitanya ya, bukan dagingnya ya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Jadi tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya ya, dagingnya ya mancing ning wetenge masing-masing kan begitu ya. Darahnya ya menetes di tanah. Yang sampai itu adalah ketakwaan kitanya, ketakwaan dari orang yang berkurban itu. Jadi gede cilike ya tergantung ketakwaane ya, tergantung keikhlasannya orang yang berkorban. Wa makfarotun, dan juga merupakan kafaroh ya. Makfaroh itu ngelebur, pelebur. Lisayyiati maring pira-pira keburukan ya. Dan juga sholat malam itu merupakan kafaroh, artinya penebus, penghapus atas keburukan-keburukan yang kamu lakukan ya. Jadi keburukan-keburukan yang kita lakukan itu bisa dihapus oleh sholat malam yang kita kerjakan ya. Keburukan apa baik, keburukan mata pelatat-plotot ya kan, no keburukan kuping ngrungokaken hal-hal kang haram ya, yang maksiat ya, keburukan cangkem kang pedo asal metu bae. Nah kan begitu. Jadi keburukan-keburukan apapun itu bisa ya, artinya dilebur, bisa terhapuskan ketika kita mengerjakan sholat malam. Waman hatun, dan juga merupakan sesuatu kang bisa mencegah anil ismi, saking dosa, juga termasuk bisa mencegah ya, nah, bagi diri kita untuk melakukan dosa ya. Jadi walhasil ada merupakan rem ya, jadi merupakan rem ya. Jadi tetap bahwasannya sholat ini merupakan rem ya, tanha anil fahsyai wal mungkar ya. No. Cuman kan rem iku kan macem-macem ya, anak kang masih trombol ya, anak kang cakram, no, anak kang double disc kedik, no, kan kono ya. Ya. Anu kang ngerembe nganggo ceplek bae dianu ning anu. Nah, rem kan macam-macam. Ya. Artinya
Ya, artinya memang ya fungsinya sebagai rem walaupun sandal jepit. Kan konon ya. Jadi walaupun apa sih bentuknya apapun, sholat itu ya sebagai penahan lah. Konon paman. Hampir aja kejurug-jugan ya. No, ya. Nah ngapa je? Apa sih kita kuwes ngelakoni sholat, ana wong kang ngelakoni sholat, tapi maksiatnya masih waya-waya baik. Nah aku niku ibaratnya sholatnya rem, kok rem ceplek paman. Ya artinya begitu bedung idek, bisa jadi ya. Atau misalkan apa sih? Ya karena turunannya begitu tajam, ya. Maksudnya godaannya besar kan berarti turunannya tajam, ya. Sementara kita tromol kampas reme kang wis halus. Ya, no. Ya begitu. Iya. Ya jadi nanti tergantung sholatnya yang bagaimana. Ya, jadi kalau sholatnya yang begitu istimewa, dohirnya sholat, batinnya juga sholat, kemudian dia melakukan penghayatan tentang makna sholatnya, yoku narane cakram double disk no, ya, yo kang model makanan yo pakem paman, ya no, ya pakem ya. Ya kayak modelnya Nabi Yusuf kak, ya set, no kan kono, ya walaupun bahasa anuani begitu tajam, anu jorogane begitu tajam, cuman karena reme pakem betul, ya artinya sholatiku bukan hanya merupakan gerak ya, tapi juga dibawa dalam kesehari-harian, ya set mantep, ya. Lamun golani kita-kitaan posisi jorok bekonon, paman posisi jorok bekonon, ya wis di anu-anu. Iya gelandang bae. Ya. Direm kan kawate yang copot. Nah, begitu. Ya nanti tergantunglah bagaimana kualitas kita, tergantung juga bagaimana posisi kejahatan yang memberi kesempatan kepada kita, tergantung juga. Makanya tetap pada fungsinya ya sholat itu ya tetap rem itu ya, tetap sebagai pencegah kita melakukan perbuatan dosa, minimal anu ngerem ya. Yang anan kan berarti ketika kita mengerjakan sholat itu ya, ketika kita mengerjakan sholat itu berarti kita masih bisa merasakan keimanan di dalam hati kita. Ya. Allah itu tidak bisa dilihat, cuman bisa dirasakan. Ya. Jadi ketika misalkan masih ada perasaan kita ngelakoni kejahatan, takut, perasaan takut ya. Nah itu berarti kita bisa merasakan kehadirannya pangeran sebenarnya. Ya. Ari wong kang beli wedi sama sekali, berarti dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya Gusti Allah. Ya, jadi kalau misalkan pengen sholat, apa sih sholat 5 waktu kang wajib kemudian ditinggalkan, itu anu perasaan gemeter atau pengen nambali sholatnya, ya, dikodoi, nah itu berarti kita masih bisa merasakan pangeran. Ya, arani iman itu mekonon ya, tapi pokok kang langkah imannya sama sekali sang wapo je mekonon langkah derajat langkah wedi langkah apa sapanan sholat apanan beli ya, apanan sholat apanan beli. Nah itu kan berarti nggak ada rasa di dalam hatinya untuk bisa merasakan keimanan. Jadi wis pokoknya sih pokok wong lakoni maksiat angger masih anu gemeter-gemeter ya wedi ya, ya wedi ning Gusti Allah. Nah itu kan berarti masih bisa merasakan ketuhanan di dalam hatinya. Dan itu adalah tanda-tanda keimanan ini masih ana kono paman ya, masih duwe rasa keimanan. Jadi rasa priben sih jeung ngrasakaken pangeran ya mekono ya. Jadi ketika kita iki melakukan kedurhakaan, duwe beli perasaan wedi ya, duwe beli perasaan harapan ketika kita iki ibadah
kemudian kita berharap ning Gusti Allah mendapatkan sesuatu sing Gusti Allah. Nah, itu kan bukti keimanan. Ya. Nah, itu yang bisa menjawab, yang bisa merasakan ya pribadi masing-masing. Iya kan. Arti pribadi masing-masing. Dudu sekedar omongan sing sangkem pengen cerita. Wah, itu gemeter kabeh beli sholat kok juga gemeter kabeh. Ya kan ceritanya cangkem. Nah, ya kan? Nah, iya. Jadi yang bisa merasakan rasa cinta itu adalah orang yang jatuh cinta, Paman. Ya. Perasaan itu bisa jewong demenku, ya bisa merasakan. Tapi lamunan je tidak pernah jatuh cinta, ya makanan pribisi je, ya makanan yang aku rasai, dengan begitu. Rawang riwayataken hu ing hadis sopo al hakim, sopo Imam al Hakim. Ya. Imam al Hakim iki duwe karangan kitabnya Al-Mustadrak ya. Yang merupakan apa sih pengembangan dari kitab syarah Imam Bukhari. Waqala lan ngendika sapa Al-Hakim innahu sak temene hadis iku ala syartil Bukhari. Iku sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari, artinya cara sanadnya, cara apanya itu sesuai dengan yang disyaratkan oleh Imam Bukhari. Jadi walaupun perawinya bukan Imam Bukhari, tapi hadis ini sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fil khobari aidon, lan ikut tetap ing dalam khobar hadis aidon halimali mansola utawi ana dawuh mansola. Ada lagi hadis yang berupa mansola. Man utawi sapane wong, siapa saja sholat iku gelem nglakoni salat sapa man fi lailihi ing dalam bengiye man, ya, bimi ati ayatin kelawan maca 100 ayat, ya. Jadi salate maca 100 ayat. Lam yuktab mangka ora dicatet, ora ditulis sapa man minal ghafilina termasuk saking wong-wong kang pada kelalen kabeh, wong-wong kang linglung, ya, wong-wong kang mangmung, ya. Jadi barang siapa yang pada malam harinya itu mengerjakan sholat dengan membacanya 100 ayat, ya, berarti 100 ayat itu kudu Yasin, ya. Yasin pragat 83 karo Fatihah 7, berarti piro kono 90, ya. No, 90. Ya luwi lamunan Yasin terusan rokaat kedua ditambahi maning ke ya luwi. Wis pokoknya maca surat Yasin dah. Ya kalau sholat malam itu kan bagusnya atau sunnahnya itu kan panjang, ya. No, bagusnya panjang. Jadi ngadege kang panjang, ya. Ya makanya kan termasuk sholatul lail itu kan tidak disunahkan berjamaah, ya silahkan kita buku pengenan dawu-dawan ya kuwen ngerjakakan sholat bengi, ya. No, sholat bengi kemudian membaca suratnya yang panjang karena itu juga disunahkannya begitu, ya. Jadi Rasulullah ketika sholatul lail itu ya panjang membaca suratnya, membaca ayatnya kan paman, ya. No, ajo sholat berjamaah ning masjid subuh surat Yasin, ya. No. Ya kun kan ari beli teklok sikile paman, maksudnya sholat sampenan anuku, ya. Artinya tetap nanti
segala apapun yang kita lakukan itu tetap yang paling utama adalah kondisional kitanya. Kan konon ya. Ngadeg sampai suwe terus sesemutan misalkan. Tapi kalau kita memang mampu, ya panjangkan berdirinya, kemudian panjangkan membaca ayatnya. Ya. Termasuk juga hadis ini yang menyatakan tentang keistimewaan bagi orang yang ketika mengerjakan sholat malam ayatnya 100 ayat. 100 ayat itu beli kudu-kudu surat Yasin konon umpaman. Ya, artinya surat yang lain juga nggak apa-apa dibolan baleni. Kan konon ya. Jadi setelah maca Fatihah kemudian apale mung kulhu. Ya kari kulhu pe di pinggira kan konon umpaman. Ya. Sing penting sampai 100 ayat. Ini harus dicoba gini. Makanya ya. Ya sesuai dengan apa yang termaktub kan konon paman. Iya, yang termaktub di dalam itu apa kitab Azkar itu ya. Hadis Kanjeng Nabi kan begitu. Kalau kita ini mendengar apa-apa kebaikan atau perintah-perintah ya, kebaikan atau perintah-perintah yang jelas ya, apalagi yang diinstruksikan oleh Kanjeng Nabi, dihabarkan oleh Kanjeng Nabi, ya paling tidak itu seumur-umur sepisan nglakoni. Lamunan je dadie sering ya lebih bagus. Ya. Bisa saja kan orang termotivasi akhirnya dadie sering ya. Donge tes bengi nglakoni salat makanan isuke pating brobol tamu tuh. Misalkan, ya kan misalkan saja. Terus nglakoni mekenen ya malam-malam. Nah, terusan isuke wong tuku ku pating desek-desekan, sikut-sikutan, gitu dingin. Nyalu dilayani ke peman. Ya, artinya banyak anulah maksudnya. Nah, akhirnya tadi kieng misalkan, ya bagus ngono kan. Ya artinya hidayah pangeran iku pengen gawe sampean bener iku kan macem-macem lah. Iya kan? Caranya macem anu kang dimingi-mingi dikit, kan konon banget. Begitu sholat langsung wah oli keberuntungan, berarti kan diiming-imingi, ya, kan konon ya. Atau mau nih kang beli yang ning masjid, ya terusan dipetugas kali kan itu. Jadi gelem beli gelem kan nguntul terus kan papan. Nah kan konon ya bisa jadi, kan konon. Jadi macem-macem loh caranya macem-macem. Bisa jadi sukarela, bisa jadi karena diembeng-embengi, dipai. Nah, bisa jadi dipai tugas. Paman Odeng ya kongkon ngimami ning masjid Rusmi anggal subuh. Ya mau ini kan belok ning masjid, cuman karena dipai tugas. Iya. Tapi bahwa wis 3 wulan sing wis beli kepaksa kono paman. Ya, karena saking seringin. Ya, jadi karena saking seringnya itu nanti bisa terbiasa. Ya, bahwa wis terbiasa, ya ringan dengan sendirinya. Ya, wong kang biasa mlaku-mlaku antal untul sih mlaku sing kene marani pleret, ya langkung kerasae. Tapi kang wong kang blelok mlakuan, kang itik-itik motor maning peng maning anu maning marani mono bae. Wah, yo ngenggok apa sih? Kayak berat kan. Ya. Jadi kebiasaan itu penting, membiasakan diri lah. Nanti faidahnya dia tidak dikelompokkan atau dicatat termasuk wong kang ghafilin. Artinya orang yang lupa. Ya, lupa itu maksudnya kelalen ning Gusti Allah kang paling parah ku paman. Ya. Ari boko kelalen duwe utang ning warung sih. Tapi boko kelalen Gusti Allah. Nah, begitu. Artinya kelalen ning kewajiban-kewajiban kang Gusti Allah tetepaken. Ya. Waman sholla bimi atai ayatin
Waman utawi sapane wong sholat iku sholat gelem lakoni sholat sapa man. Maksudnya sholat bengi. Bimi atai ayatin kelawan 200 ayat. Hari mau kan 100 ayat. Nah, sekian 200 ayat ya. Fa innahu mangka sak temeniman yuktabu iku dicatet sapa man, ditulis sapa man, dikelompokkan minal qanitina termasuk golongane wong-wong kang patuh, wong kang nurut ya. Wal al mukhlisina kang pada ikhlas kabeh, kang pada murniaken kabeh ya. Jadi bagi orang yang mengerjakan sholat kemudian membaca ayatnya sampai 200 ayat ya, maka dia akan tercatat atau ditulis, dikelompokkan termasuk orang-orang yang patuh, yang ikhlas ya. Jadi walaupun anu embel-embel sejene yo wis beloh manjingan ngono maksudnya sih. Ya ono nu paman ya. Jadi lamunan benere kini gompel gila lamunan kok ya. Wis bagian gompel kan dianjingaken kan kono no ya. Lolos seleksi lo bahasa ya. Ya memang kang berhak menilai apapun ya Gusti Allah kan. Jadi yang berhak menilai apapun ya Gusti Allah. Ya, kita tidak tahu wong kang ikhlas karo wong kang beli ikhlas ku. Ya. Tapi beko wong kang katonane ikhlas ya bisa kan konon. Tapi yang betul-betul misalkan yaitu urusannya Gusti Allah yang tahu. Dan ikhlas iki ya merupakan pemberian sing Gusti Allah. Jadi bisa saja dalam aktivitas kita itu ya banyak campuran-campurannya kan konon ya. Sehingga lamunan diseleksi kok ya. Lamunan diseleksi kok bener iku masih nyangkut lima aja, masih nangsang ya. Cuman karena fadilai gelem lakoni sholat sampai maca 200 ayat akhirnya bagian lilayak kan diajiaken bae do konon ya. Termasuk wis pedo manjing bae ngono. Ki njebli dhuwure kurang sesenti lah menan wis bla apa wis. Oh kan kono. Ya. Ya, jadi tetap ya fadolnya Gusti Allah. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Al Hakim, Imam Al Hakim waqala lan ngendika sapa Al Hakim innahu sak temene hadis ala syarti Muslim iku sesuai dengan syarat-syarat kang ditetapaken oleh Imam Muslim. Wa'lam lan weruwasira anna wasatol laili sak temene tengah-tengahe bengi. Tengah malam, pas tengah malam, mengerjakan sholat pas tengah malam. Afdolu iku luwih utama. Jadi mengerjakan sholat tengah malam itu lebih utama. Tengah malam iku awas dudu jam 12 ya. Oh ya. Sebab pokok malam iku perhitungannya mulai dari lamun maghrib sampai subuh. Malam ku nuarane. Ya. Jadi maghrib misalkan jam 6, subuh jam 4, berarti 10 jam ya. Nah, berarti ya tinggal dibagi loro bae kono. Berarti tengah-tengahnya jam 11. Nah, kan konon. Itu separuhe bengi ya. Cuman kadang-kadang kita kan mau ini kan bahwa tengah malam ya jam 12 iku. Yang ngitungnya jam 6 misalnya. Ya. Ngitungnya jam 6, tapi ketika ngitungnya sampai subuh artinya dalam bahasa fikih itu kalau apa sih namanya siang itu ya kan adanya kan malam dan siang. Siang itu yang mulai keluarnya fajar sodik ya, waktu subuh itu sudah kebilang siang. Jadi pertengahan malam
mengerjakan sholat malam itu lebih utama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma suila, semasa-masa ditakoni sapa Kanjeng Nabi. Ditakoni ayus sholati afdolu ba'dal maktubah. Ini pertanyaane. Ayus sholati utawi endi-endi sholat. Sholat endi si afdolu iku luwih utama. Ba'dal maktubah, setelah sholat maktubah. Sholat fardu. Ya. Jadi sholat mana yang lebih utama setelah sholat fardu? Sholat maktubah. Ari sholat maktubah sih paling utama. Kan kononnya sholat 5 waktu itu paling utama. Karena itu adalah modal pokok. Ya, Ari sunnah itu batiye paman. Ya, ya. Buku kita modal pokoknya baik ketipu, beli lakoni ya, kejeblok ketipu, beli dilakoni. Yo seng diharpan. Oli luwiyane kan konon. Usai kita nyaluk luwiyane bae bagian modal ketipu kan. Ya artinya kan modal itu kan besar ya. Jadi kewajiban itu adalah modal pokok. Kalau kita tidak mengerjakan kewajiban, ya maka kita tertimpa rugi yang sangat besar. Ya, kerugian itu ya. Ajo kaya zamane CSI lah ngono kali. Kan konon ya. Pokoknya dibalik dipai anuan bae. Jadi itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan sekali ya memang sholat maktubah itu. Sholat yang 5 waktu itu yang harus kita betul-betul perhatikan. Karena wajib itu tidak ada bandingannya baik secara pahala ataupun yang lain-lainnya ya, termasuk ketika kita membenahi kualitas sesuatu yang wajib ya, pembenahan kita sangat luar biasa ya. Jadi kita itu masih banyak sekali kekurangan dalam rangka pembenahan sholat yang wajib saja. Duduk urusan sah ya, hari sah sih sah kah bikin wong pada ngaji sih ya. Ya kalau masalah sah sudah sah semua karena kita sudah tahu teori-teorinya, cara-caranya ya. Cuman kan tinggal pembenahan kualitasnya. Pembenahan kualitas mulai dari waktu, mulai dari tempat, mulai dari kekhusyuan, bukan begitu. Waktunya singkat 5 menit ya. Jadi pembenahan itu penting. Faqala mangka ngendika sapa Kanjeng Nabi ya. Salatu jaufil lail ya, utawi salat kang utama ya iku salatu jaufil lail, iku salat ning tengah-tengahe bengi ya, ning tengah-tengahe bengi ya, berarti jam 11 lah, berarti jaufil lail itu jam 11. Wali annal ibadata, lan kerana sak temene beribadah ya, fihi ing dalam jaufil lail askolu iku luwih abot. Alasane karena ibadah ning tengah-tengah bengi iku luwih abot ya. Dadi lamun ngudekaken kopi jaufil lail kok ya kan, ngudekaken apa melakukan yaitu antep nanti ya, ngelakuaken berat ya karena wis ngantuk sing apik. Nyaluk gaweaken kopi jam 11 ya wis ngantuk ngono ya. Tapi kan antepan kono ya, ganjarane antepan ya. Ya ketika kita mengartikan ibadahnya itu secara umum ya, oke lah kin si rangkaiannya karo salat ya. Salat pun itu begitu antep ketika dikerjakan ning tengah-tengah bengi secara umum bagi wong kang uripe normal, duduk kayak golani kita-kitaan ya. Hari kita-kitaan ya jam 11 masih padang biar langku adep-adep Kang Umar ya jam 11 masih plotot ya. Kok pokok entung subuh no man ya, apan subuh dah kuwen no kang paling iya. Ini artinya secara umum itu wong iku
Pokok wayai-wayai semono ya keumumane wong ya lagi enak-enake turu ngono ya. Dudu serapat cripit kelan kelun karo planet ngekek-ngekek launan itu. Hari golani kita-kitaan sih yang di luar kaidah ya. Di luar undang-undang umum. Wal ghaflatu dene utawi lupa ya, kelalen ya. Fihi ing dalam jaufil lail iku aksaru iku luwih ake. Ya pancen artinya wis wayahe semono ya wis aduh. Ya, maksudnya wis aduh lamunan turu kok wis mesin iku wis menderu mau. Ngono kan wis betul-betul aduh. Wan nisful akhir dene utawi separo kang akhir ya. Afdolu iku luwih utama ya minal awali tenimbang saking separo kang awal ya. Jadi nisful akhir itu adalah berarti ya kurang luwih jam loro mingsor ya, arane nisful akhir. Jadi dibagi separuh dingin ya. Bako jam 11 ke bawah, jam 10, jam 9 arane nisful awal. Nah begitu apa sih jam 11 menekaken rolas 1 2, nah itu namanya nisful akhir, separuh kang akhir. Nah separuh nisful akhir ya berarti dibagi loro maning, berarti perkiraan antara ya jam loroan iku ya. Wan nisful akhir afdolu iku luwih utama minal awali tenimbang saking separuh kang awali. Nah, buku kang luwih utama maning ya justru kang anu ya, artinya lebih dari pertengahan malamnya ngono. Arti jam loroan loh, ngono umpamane ya. Arti jam loroan iku ya berarti kan separuh nisful akhir ya. Jadi kalau nisful akhir itu bahasanya jam 11 muncul ya. Nah, separuh daripada nisful akhir ya berarti jam 11 sampai jam 4 dibagi loro kayak ya jam loroan itu ya. Lebih berat lagi, lebih utama lagi. Liman bagi wong aroda kang ngarepaken sapa man ya qiyama nisfahu ya, atau qiyama nisfihi ya, ing jumenengaken separohe lail ya, bagi orang yang berkehendak untuk menjalankan separohe bengi ya. Kalau memang dia itu hanya pengene separohe bae ya kan konon, artinya tidak mengerjakan secara keseluruhan ya. Misalkan ya kita pengene mulai jam 11 tung sampai subuh. Nah, itu kan berarti dia itu punya kehendak. Nah, ketika misalkan dia itu memilih, ya, itu ku beli pengen tutup sengaja jam 11 sampai subuh. No kan konon, tak paro bagi, no kan konon ya. No, tapi be iku kang baguse mulai dari jam loro. Tapi lamunan wonge wis duwe karep, wah itu sih sengaja jam 11 sampai anu, ya pun sih nggak ada persoalan. Ya. Bagi orang kang pengene ngerjakakane separuh bae ya maka begitu ya. Separuh akhirnya lebih diutamakan lagi. Liqaulihi ta'ala, karena dawe Gusti Allah ta'ala, wabil asharihum yastaghfirun ya. Wabil ashari lan ing dalem pira-pira waktu sahur ya, waktu sahar ya, pira-pira waktu sahar. Hum utawi wong-wong kang beriman yastaghfiruna iku pada nyaluk pengapura sapa al mukminun, wong-wong kang beriman. Kembalinya kepada mukminun. Artinya
kenapa nisful lail itu ya, berarti jam 11 muncul ya. Nah, nisful lail itu lebih diutamakan ya karena tadi pertimbangannya hadis dan juga pertimbangannya adalah ayat ya. Dawai Gusti Allah Ta'ala wabil asharihum yastaghfirun ya. Jadi mereka orang-orang yang beriman itu mereka beristighfar, meminta ampunan yang Gusti Allah pada waktu sahar ya. Maksudnya waktu sahar itu adalah nisful lail sampai subuh, itu namanya waktu sahar ya. Atau kita kenal dengan kata-kata sahur kan. Nah, itu maksudnya waktu sahar itu begitu ya. Jadi mulai nisful lail sampai subuh namanya waktu sahar. Makanya ketika orang itu berpuasa waktu sahur itu ya mulai dari nisful lail ya, itu nanti mendapatkan kesunahan sahur ya. Tapi lamun mangane jam 10, jam pira? Jam sanga kono ya. Nah, itu belum mendapatkan fadilah sahur ya. Jadi waktu sahur itu adalah nisful lail sampai subuh ya. Nanti kalau dalam bab puasa itu yang lebih mendekati imsak itu ya, itu yang paling lebih utama ya. Artinya takhirus sahur itu maksudnya mengakhirkan waktu sahur itu ya pekuapanan apa sih subuh gak apa man ya, wis peringatan imsak ya, kita paling tidak meminum atau makan sedikit lah dalam rangka mendapatkan keafdolian dalam sahurnya ya. Jadi waktu sahar itu begitu. Tapi ketika jam 11 ke atas, kalau nisful lailnya itu kan jam 11 ya, itu berarti ketika orang itu sahur ning jam 11 ya, itu sudah mendapatkan fadilah waktu sahur. Jadi waktu sahar itu adalah nama waktu kan ya, nama waktu. Kapan sih waktu sahar itu? Yaitu ya mulai nisful lail sampai tulu'il fajri, sampai keluarnya fajar sodik sampai subuh, arane waktu sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Wali annahu lan kerana sak temene mau ya nisful lail ya, iku waktu nuzulir rabbi subhanahu wa ta'ala, iku waktu temurune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa utawi nuzulur rabb iku nuzulu kudratin ya, iku turun kekuasaane ya. Jadi dudu Gusti Allah kang turun, tapi kekuasaane kang turun. La hululin ora manggone, wala tajsimin dan juga tidak berupa bentuk ya, karena Allah tidak berbentuk, karena Allah tidak bertempat ya. Jadi maksudnya yang turun itu adalah kekuasaan Gusti Allah, paring kekuasaan kepada siapapun, paring kekuatan ning siapapun, paring rahmat ning siapapun ya. Jadi bahasanya takwilus sifat ya, jadi mentakwil sifat, jadi tidak secara tekstual ya. Jadi aja sampai diartikan secara tekstual Gusti Allah mudun kayo apa kan begitu, jangan begitu. Tapi kekuasaane ya, pertolongane, kemudian rahmate ya, yang turun itu begitu ya. Jadi mentakwil dengan sifat-sifat Gusti Allah. Jadi jangan sampai dijisimkan, dibentukkan. Sebagaimana ketika mentakwil yadullahi fauqa aidikum, artinya tangane Gusti Allah ning sedure tangane sira kabeh. Iku maksudnya kan harus ditakwil bukan dengan tangan yang berupa jisim bentuk, tapi juga ditakwil dengan sifat apa? Ya kekuasaan. Yadun itu adalah simbol daripada kekuasaan. Ya, maka ditakwil dengan takwil sifat. Sifatnya tangan itu
adalah yo kekuasaan ngono ya. Jadi wong ngongkon wong iku kan nggo tangan. Apa maning pucuke penuduh ya. Hei. Kan ngono ya. Ketika hoi ngono ya maksudnya simbol daripada kekuasaan. Jadi mentakwil dengan sifat. Laisa kamislihi syai'un. Laisa ora ana kamislihi iku ngumpamani Gusti Allah. Syai'un apa suwiji-wiji. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai, yang menyamai Gusti Allah. Allah itu subhanahu wa ta'ala. Artinya langka padai. Ya, laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti apa-apa, tidak butuh apa-apa. Wa huwa samiul basir. Wa huwa utawi Gusti Allah as-sami'u iku dat kang maha mendengar, al-basir tur maha melihat. Wa afdolu lan utawi kang luwi utama. Min zalika saking mengkono-mengkono nisful akhir kama qala fir raudhah kaya perkataan qala kang ngendika hu ing ma atau Imam Nawawi hu ing ma fir raudhati ing dalam kitab Ar-Raudhah Raudhatut Thalibin iku as-sudusur rabi iku seperneme kang kaping 4 wal khamis ya lan kang kaping 5. Jadi malam itu dibagi 6 dikit ya. Jadi misalkan dibagi 6 10 dibagi 6 ya berarti kebagiannya sejam setengahan lui ya. Nah itu yang lebih utamanya itu adalah sudusur robi ya wal khomis ya berarti maulah ancer-ancere antara jam loro mingsoraken maksudnya sih. Nah konon ya jam 2 malam ke bawah ya sampai mendekati subuh. Lamunan cepet dipahami ya kah bukan ngitung-ngitungnya kesuwen lah. Ini sudusur robi misalkan ya. Wal khamis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena arai dawai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbus sholati ilallahi ta'ala sholatu Daud. Ahabbus sholati ini dawai Kanjeng Nabi. Utawi luwih kasenengane salat ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Gusti Allah iku kang paling disenengi maksude iku sholatu Daud. Iku salate Nabi Daud. Kana ana sapa Daud, Nabi Daud. Ya namu iku sare turu sapa Nabi Daud. Nisfal laili ing separohe bengi. Jadi turu dikit. Ya. Turu wayakumu lan jumeneng atau tangi sapa Nabi Daud. Sulusahu ya ing seper telue lail. Jadi jam 11 ya. Jadi sengaja apa sih bengi butes isam bu apa turu dikit, digawe turu. Jam 11 bangun ya. Nah, kemudian mengerjakan wayakumu sulusahu ya. Nah, ini sepertelue bengi ya. Maksudnya sepertelue bengi iku ya berarti mau jam loroan. Wayanamu sudusahu lan turu sapa Nabi Daud sudusahu ing seperneneme bengi ya. Jadi setelah mengerjakan antara jam 2 malam itu kemudian mulai setengah loro kemudian tidur, setelah itu bangun kembali. Artinya dari turu dingin kemudian tangi ya terus turu maning ya no begitu. Wa yukrahu lan dimakruhaken apa qiyamul laili ya menghidupkan malam melek wae ya kulluhu ya sekabiane qiyamul lail ya. Jadi misalkan full ya kita iki ya
bengi itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas walaupun keagamaan ya mulai itu kan berarti sholat tapi nggak ada istirahatnya sama sekali ya. Jadi sengaja iso terus ya melakukan kegiatan. Nah, itu juga dimakruhkan. Artinya tetap harus ada waktu yang tersisa buat istirahat. Ya. Aja sampai di bablas KB kan konon ya. Jadi kuduana waktu kanggo istirahat. Ya Bu sepertelu Bu seperapati lah ya. Kita gunakan untuk istirahat. Wa yukrahu qiyamul laili kulluhu. Qala fi Raudhah ngendika sapa Imam Nawawi fi Raudhati ing dalem kitab Ar-Raudhah ya. Idza dawama ya nalikane nglanggengaken sapa musolli alaihi ing atase qiyamul lail. Demikian tadi ketika dia itu mendawamkan terus-menerus kayak mengkonon ya kegiatan ini terus menerus ya. Ari beli terus menerus sih wah kepukul lagi anu hajat misalkan dorong bagat wiridane ya kan berarti tidak terus menerus. Ini si continue ya. Dia itu begitu dalam kesehari-hariannya. Nah, itu baru dimakruhkan menurut Imam Nawawi. Li'annahu kerana sak temene mau ya qiyamul lail ya, karena qiyamul lail semacam itu, qiyamul lail kulluhu mudirrun iku mahayai lil ainaini maring kedua mata. Jadi membahayakan mata juga. Ya. Wong dituru-turu ya matai kepriben. Ya, wal jasadi dan juga jasad ya. Jadi kedua mata kita ya itu bahaya, jasad kita juga bahaya ya. Ekonomi juga bahaya. Kama ja'a fil hadis kaya dene keterangan ja akan teka apa ma fil hadisi ing dalam hadis ya sebagaimana keterangan yang datang dari sebuah hadis artinya ada hadisnya ya bahwasanya ketika melakukan aktivitas semacam itu kemudian aktivitas yang bisa membahayakan diri kita sendiri itu juga tidak baik. Artinya dalam beragama ini, yuk kita ini tidak boleh memaksakan diri sehingga kemudian merusak diri kita sendiri. Anu aturan nih, ya. Artinya Allah itu memberi aturan-aturan kepada kita itu jangan sampai ada anggapan berat, ya. Ya karena pancen Allah itu memberi aturannya nggak berat. Kang gawe berat itu kita dewek ya. Sampai tirakat matai melotot bae. Ya kudu sisi sampeyan dewek. Nah, kan begitu ya. Mangan dikongkone kang normal, mangane sabrang ya. Kongkon mangane seguemut ya kun si anu dewek kan. Artinya dalam syariat-syariat aturan-aturan Gusti Allah itu ya tetap tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang memberatkan. Adapun ketika sampeane gawe bahaya dewek, ikun sampean dewek. Ya Gusti Allah beli ngongkon mangan sabrang baik paman, ya atau kongkon apa sih mangan sego putih baik artinya ya. Tapi bukan berarti apa sih ngelarui kemudian melarang, tidak ya. Kalau dalam proses latihan mungkin ya paman ya, tapi ya tetap itu harus disesuaikan karo kondisi kitanya bukan kononnya, karena merusak diri sendiri itu tetap tidak boleh. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu jatuhkan dirimu itu dalam kerusakan ya. Ngotong gas kuati telu yo telu Pak D ya aja sampai dipaksakan pitu diceketem kabeh yo balik-balik tangane yo mekanan kan begitu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Qala al muhibbut Tabari ngendika sapa Imam Muhibbut Tabari
Fa in lam yajid mangka lamunan orang nemu sapa musolli bidzalika kelawan mengkono-mengkono qiyamul laili, maksudnya mendawamkan malam hari, orang nemu masyakotan ing masyakot. Nah, bagi orang yang tidak ada masyakot, tidak menemukan masyakot, ustuhibba, maka disunahaken opo qiyamul lail. Ya, bagi orang-orang yang tidak ada masyakot di dalamnya, ya, menurut Imam Al-Muhitobari, ya maka tetap disunahkan. No, berarti ini hukum itu makruh, dan tidak makruhnya itu bukan kondisinya atau bukan kelakuannya, tapi situasi dan kondisinya itu yang menentukan makruh atau tidaknya. Ya, jadi dudu barangnya kono ya. Jadi mangan sesuatu kang dimakruhaken kan istilahnya kok ya makruhe ketika hubungan karo wong ngono ya. Jadi kita aja beli adus-adus makruh beli ya kok dikit ya, sirai campur karo wong to beli ya, lamun dicampur karo wong ya langkung makruh-makruhan mun siang ngiro dewek ya kan. No ya, tapi lamun campur karo wong nah nembek kunku akhirnya wong pada wain ya karena semacam itu. Jadi nanti tergantung kondisinya ya. Bagi orang yang tidak menemukan masyakot ya maka tetap disunahkan melakukan qiyamul lail semacam itu ya, kayak dene wong kang isuke langkung pegawean pancen no ya, artinya enggak ada pekerjaan, tidak ada sesuatu yang menuntut dia bangun ya, pengye sholat apa-apa nah isuke kan tiarap ya, nah, isuke turu, nah itu kan enggak ada masyakot paman ya. Yang ada masyakot itu ketika malam harinya qiyamul lail sampai berangkat isuke kongkon midregas. No yo masyakot no kan konon yo. Artinya betul-betul yo mato yo ngantuk nih. Paman. Tenaga yo lemes. Nah itu namanya ada masyakot. Tapi kang langka masyakot kayak den model Kang Umar konon sih yo tetep disunahaken konon no. Ya. Kederi suki beli ngapa-ngapain kan kari ngenteni wong setor paman ya. Kaya bae to lihat. Ustuhibba la siyama apa maning ya, apa maning apalagi litalazuzi dalam rangka ngerasa akan enak-enak bimunajatillahi subhanahu kelawan bermunajat maring Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya. Fa in wajada mangka lamunan nemu sapa musolli bidzalika kelawan mengkono-mengkono mau qiyamul lail ya, masyaqqatan ing masyaqqat wa mahzuran lan perkara kang dikhuwatiraken kuriha mangka dimakruhaken apa qiyamul lail. Jadi nanti melihat situasi dan kondisi ya. Jadi kalau misalkan tidak ada masyakot apa maning kita iki bisa bertaladzud. Bertaladzud itu kita merasa nyaman ketika sholat, namanya bertaladzud kan ya, merasa nyaman ketika meneng bae kemudian karo berenung kan begitu, itu namanya bertaladzud ya. Jadi memang kita iki ya untuk setiap sholat bertaladzud ya atau setiap kebaikan kita bisa menikmati itu kayak abot adolah ya, tapi ada saja kalanya kono ya kita iki merasa menikmati kono paman ya. Jadi ya kita pribadi juga lamunan dihitung sih yang deres Al-Qur'an ya itu agar merasanya itu belum bisa bertaladzud kan paman ya, tapi tetap membaca karena dalam rangkaian ibadah. Tapi pernah ya yang bukapan buapo dalam hitungan putaran berapa hari iki kita pengennya maca Quran bae, pengenin deres bae, jadi seolah-olah kok pengen menikmati betul-betul kan ya. Jadi kadang-kadang sholat iki kerasai antem, kadang kerasai enteng, kadang naik maning bisa
mati. Ya iku naik turun iku. Ya. Ya lamunan sampeane betul-betul istiqomah merasakan enak-enak ke kenikmatan nih. Ya kaya sih hubungannya wis begini gini. Artinya ya wis anu lah. Betul-betul orang-orang hebat lah kan ya. Kalau stabil kan ya. Kalau stabil ya. Ya ning segala apapun lah. Ya pada baik kita nolongi wong kan kadang-kadang abot tapi tetap apa nah, tapi kadang-kadang anu juga kan ketika ndeleng wong iku atau kita tergerak itu perang suka ringan sekali kan paman. Bahkan pengen kan ya, bahkan pengen. Ya, jadi mengalamilah masa-masa semacam itu. Kita mendapatkan poin yang diberikan oleh Allah sehingga hati kita itu tergerak merasa nyaman sekali untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi beli anu maning kan perang suka itu enak temen gini kan konon ya paman. Ya berarti kan dipai poin senggusti Allah ya merasakan betapa nikmatnya bermunajat ning Gusti Allah kan konon. Tapi tetap bahwasannya pemberian Gusti Allah konon itu yang melalui proses kita kudu sering lamunan pengenan bisa istiqomah model konon kok ya. Jadi kita ini yang menjadi masalah adalah ketidakstabilan kita. Ya, durung bisa stabil enak terturung ya. Tapi ya juga pernah merasakan enak. Begitu masalahnya. Wa illa lan lamunan ora wujida. Atau wa illa lan lamunan ora mau ya. Wujida masyakot. Nah, jadi kalau memang masyakot itu tidak ditemukan ya lam yukroh maka ora dimakruhaken ya apa sih mau sholat qiyamul lail. Jadi kalau memang tidak ada masyakot ya maka tidak dimakruhkan. Warifkuhu utawi melasi wong binafsihi kelawan awak dewe ne wong aula iku luwe utama. Akan tetapi walaupun demikian ya kang lebih utama iku melasi awak dewek ya. Artinya tetap kita juga harus mengukur kemampuan kita ya. Jadi ibadah juga yang mengukur kemampuan kita ya. Jadi misalkan sampean diporet semono akhirnya beli turu sama sekali, akhirnya kemudian awaknya dadi rusak ya. Ya tidak begitu ya. Artinya lebih diutamakan kita juga melasi ning awake kita dewek. Tentunya orang ibadah itu bukan hanya sekedar hitungan-hitungan banyaknya ya. Tinggal nanti bagaimana kita belajar meningkatkan kualitas yang kita lakukan itu. Maksudnya ya. Jadi kian kan lamunan kita melakukannya banyak ya oli ake kan kononnya. Tapi di satu sisi nanti ketika tidak ada istirahat sama sekali itu awak kita kok raduano gejala-gejala ya atau merugikan awak kita ya. Maka solusinya dalam beribadah itu kan bukan hanya sekedar hitungan-hitungan jumlah. Tinggal wis waktu dikurangi, kualitasnya ditambahi. Ya. Harimau kan kudu 10 rakaat misalkan, ya. Kudu 10 rakaat. Ya wis tinggal pribe lamunan 2 rakaat itu kamu betul-betul berkualitas. Lamunan tunggal-tunggal rong lembare kok abang kabeh. Ya, dudukang abu-abu paman. Ya. Bagianan padu bae rong lembare kan Pak Haji. Hari warna abang kok. Ya. Itu kan nilai kan tinggi, ya. Daripada 20 lembar cuman abu-abu kok paman. Jadi solusinya begitu dalam beribadah.
Tapi setelah kita iki berusaha ngelawan kemalasan kita, ya. Jadi omongan nganggur, ketika kita ngomong yang penting kan kualitas sih, ya kun si alasan sampean dasari males, ya kan bisa jadi begitu karena males ngerjakaken nih, akhirnya ngomongnya kualitas. Ya makanya kualitas itu perlu diomongaken. Ada baik ikhlas ya perlu diomongaken. Ya, kita sebagai nasi titik kan, yang penting kan ikhlas. Nah ya beli kenal lah. Ya, ikhlas itu nggak boleh dibicarakan. Ya orang lain saja nggak berhak menilai kita ikhlas atau tidak. Gusti Allah, apa mana kita ngaku-ngaku ikhlas sampai diomongaken. Watarku qiyamil lail utawi ninggalaken salat malam makruhun iku dimakruhaken liman bagi wong i'tada kang biasakaken sapa manhu ing qiyamul lail, bagi orang yang terbiasa melakukan salat malam atau bangun malam kemudian tidak mengerjakan salat malam, maka itu makruh bagi dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr bin As, kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, ya kata Rasulullah, wahai hambai Gusti Allah, atau ya Abdullah, wahai Abdullah anaknya Amr bin As, la takun aja ana sopo sira ana iku misla fulanin kaya wong kanka, ya kana ana sopo si fulan yakumu, ya iku melek melotot wong isi alaila ing dalam waktu bengi sumataroka maka nuli-nuli ninggal sopo mau fulan hu ing qiyamul lail, ya rawahu syekhani wallahu a'lam. Melek cuman kok aja kaya wong kan kok, ya melek ya cuman bling lakuaken apa ya andon ngobrol bae andol apa bae, maksudnya begitu. Summa qala wa minas sunani salat duha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana budu ya dan nasta'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.